علمت بارك فيك كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ibu yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya banggakan, yang insya Allah karuniakan limpahan rahmat kasih sayangnya buat kita semua. Pertama-tama mari kita memuji serta memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya. Allah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa datang ke majelis ilmu. Semoga kita dibanggakan terkenal oleh makhluk langit dan kita bisa bermanfaat untuk makhluk bumi. Oleh karena itu, mari kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Shalawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memasuki bab tentang bertafakur di dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 64. Ini cetakan buku yang saya pegang. Bisa saja berbeda-beda halamannya tergantung cetakan. Bertafakur terhadap ciptaan Allah, kebinasaan dunia dan ikhwal akhirat. Ini dimulai oleh Imam An-Nawawi, ini dimulai dengan ayat Al-Quran, Quran Surat Saba ayat 46. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Qul innama a'idhukum biwahidatin an taqumu lillah. Qul, ya, katakanlah, sesungguhnya innama a'idhukum, aku akan memperingatkan biwahidatin kepada kamu, kepada salah satu di antara kamu, biwahidatin an taqumu lillah. Biwahidatin dengan satu hal. Aku akan memperingatkan kalian semua biwahidatin dengan satu hal. Apa itu satu hal itu? An taqumu lillah. Yaitu hendaklah kamu sekalian an taqumu lillah, menghadapkan diri kalian kepada Allah. Lillah itu menghadapkan diri kalian ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah, perbuatan kita, sikap kita, pikiran-pikiran kita itu semuanya hanya untuk Allah. Masna, ketika kalian berbuat ikhlas itu, baik kalian sendiri wa furoda, masna wa furoda. Masna itu berdua, ketika kalian berdua, wa furoda, atau ketika kalian sendirian gitu. Summa, kemudian tatafakkaru, berfikirlah kalian. Ini ayat ini menegaskan kepada kita untuk dianjurkan untuk berpikir tentang ciptaan Allah. Di dalam Al-Quran itu kan suka ada kalimat afala tatafakkarun, ya, afala tatadabbarun. Tadabbur, tafakkur. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Afala tatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Itu kan ada yang tadabbur, ya, namanya. Nah, ada juga tafakkur. Bedanya di mana? Tafakkur memikirkan. Iya. Memikirkan apa? Semua yang ada
ciptaan Allah semua Iya, yang ada dalam ciptaan Allah itu ya. Kalau tadabbur mentadaburi memahami makna dari apa yang kita baca Al-Quran. Al-Quran, betul. Jadi kita tegaskan lagi ya. Nah, betul itu. Tafakur itu kita memikirkan sesuatu tentang alam raya. Nah, tafakur ya Bu ya. Nah, tentang alam raya, tentang penciptaan langit, bumi, untuk Allah menurunkan hujan, menurunkan awan, menurunkan langit. Di langit ada bintang-bintang, kata Allah di situ kalian kalau ingin melihat pagi, tanggal, bulan dan sebagainya dari penciptaan langit bintang-bintang tadi. Dengan Allah menciptakan langit, bumi, maka timbullah ilmu. Ada ilmu astronomi ya, ada ilmu tentang awan itu hujan, BMKG itu namanya apa namanya? Meteorologi. Ya. Dengan di bumi kalian akan lahir ilmu biologi, ilmu segala macam akan lahir. Artinya kalau manusia mau memikirkan, di situ akan keluar secara sains gitu, ilmu-ilmu itu akan ada gitu. Kalau mau dicari itu akan ada semua. Maka Allah menyuruh kita untuk berpikir supaya apa? Pertama, dengan berpikir itu akan ada nilai manfaatnya buat kita. Kalau memikirkan langit dan bumi kan, kemudian Allah juga memperingatkan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana Allah menciptakan ibil apa? Bagaimana onta diciptakannya? Onta itu binatang ternyata yang paling luar biasa, paling manut, paling kuat, paling segala macam, teliti gitu kan? Oh, masya Allah ya. Jadi ketika Allah menyuruh kita berpikir, di balik kalimat tatafakar itu memikirkan alam semesta. Kalau tadabbur berpikir tentang memahami ayat Allah Al-Quran. Itu yang dia tadabbur sama tafakur bedanya di situ. Jadi kalau tadabbur itu memahami apa yang kita baca, berpikir secara mendalam apa yang sudah kita baca sehari, berapa halaman, berapa juz. Maka para ulama mengatakan, sebagian ulama besar mengatakan bahwa ketika kita membaca Al-Quran itu sebetulnya yang lebih ditekankan adalah selain membaca, memahami, kemudian mentadaburi, bukan mentafakuri ya Bu ya. Jadi kalimat mentafakuri itu kurang cocok ketika kita membaca pikirkan tuh artinya gitu, bukan itu. Pahami itu artinya. Tafakuri itu artinya. Gak cocok. Jadi yang lebih cocok ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita harus memahami maknanya, mengetahui artinya. Lebih dalam lagi tadabbur. Jadi tadabbur itu di atas kita mengerti artinya Bu. Jadi ada orang yang bisa hafal Al-Quran tapi dia tidak bisa mentadabburinya. Ada orang yang pinter, ahli tafsir nih. Mungkin dia bisa tafsir gitu ya Bu ya. Bisa arti, bisa Al-Qurannya hafal. Kemudian kata si A pendapatnya begini, kata si B pendapatnya begini. Belum tentu dia bisa mentadabburi Al-Quran tersebut. Tapi ada orang yang tidak hafal 30 juz. Dia setiap hari dia baca hanya beberapa ayat, tapi dia maknai isinya. Kayak sekarang nih kita, Qul innama a'idukum biwalidatin. Kalau ini kan baru. Contoh kita mentadabburi ayat barang siapa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita kan sudah mengulang-ulang, kita maknai.
kita tadaburi gitu ya, kemudian diamalkan apa yang kita sudah baca tadi. Nah ini baru tadabur. Tadabur itu pemahaman, pemaknaan yang lebih dalam daripada terjemahan itu sendiri. Yang dengan tadabur tadi bisa menyentuh kolbu kita. Ditadaburi itu ayatku. Ketika menyentuh kolbu kita, maka akan kita aplikasikan. Nah itu tadabur namanya. Maka alangkah baiknya, lebih baik kita mentadaburi Al-Quran setiap hari beberapa ayat daripada lebih mengutamakan dan menghindari tadabur tadi, daripada dia begini Bu, dia lebih mengutamain saya harus baca satu hari 1 juz, satu hari 2 juz, tapi tidak mentadaburinya. Itu tidak lebih baik Bu. Yang paling baik adalah, tidak lebih baik berarti bukan buruk ya. Yang paling baik adalah ketika kita baca Quran, mungkin hanya beberapa halaman, kemudian selebihnya kita tadaburi, minimal mengerti artinya. Terus terbatas kemampuan kita, mohon sama Allah, karena yang memberikan pengetahuan itu Allah, ya Allah. Jadi gini caranya, buka Quran. Jangan langsung auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, langsung buat ayatnya. Enggak, jangan begitu. Pertama, hadapkan dulu kita kepada Allah. Tawajuh. Ya Allah, ngobrol sama Allah. Saya mau berkalam-kalam dengan Engkau ya Allah. Saya mau membaca Al-Quran. Saya ingin ya Allah memahami maknanya, mengerti artinya. Kemudian saya ingin mentadaburinya ya Allah, ajarkan ya Allah kepada saya. Begitu terus di setiap mau baca Quran. Jangan langsung tahu bismillah kemudian baca, selesai 1 juz. Itu namanya enggak tadabur, itu namanya baca. Dapat ibadah sih. Tapi kalau kita tadabur, kata Rasulullah apa? Orang yang ibadahnya 2 rakaat tapi dengan ilmu itu lebih utama daripada orang yang sholat 1000 rakaat tanpa ini. Orang yang ngaji nih sekarang, ibu-ibu ngaji di sini, pulang ibu sholat zuhur, ibu lebih utama daripada yang enggak ngaji di mana-mana gitu, di rumah aja gitu, ya mengerjain rumah, nonton, usaha dan sebagainya, balik lagi terus dia sholat 1000 rakaat, beda kualitasnya dengan ibu-ibu yang ngaji. Di mata Allah, ibu yang belajar mengetahui ilmunya itu lebih utama daripada orang yang 1000 rakaat. Jadi walaupun kita cuma sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat, kita diagungkan di hadapan Allah. Ini memotivasi aja kalau kita berilmu itu bedanya di situ Bu. Jadi orang yang berilmu itu luar biasa nih. Mengalahkan orang yang rajin baca Quran sehari berapa juz. Begitu, bukan mengecilkan baca Quran, tidak. Kita kalau ada waktu daripada diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, mending baca Quran. Cuma jangan ditinggalkan tadabbur. Maka usahakan pakai terjemah dan minta diajarkan oleh Allah. Nanti akan datang kok pengajarannya. Di mana aja datangnya mah itu terserah Allah. Yang penting kan kita minta dulu. Seperti ada anak meminta sesuatu kepada orang tuanya. Kata si anak begini, "Ma, minta ini." Ibunya kan ngeliat. Oh iya, si anak biasanya pengennya waktu itu dapatnya kan. Kata ibunya, "Ya nantilah besok atau besoknya." "Enggak, aku maunya sekarang." Nah begitu kita pun kepada Allah. Kadang kita pengennya ketika baca Quran, saya kan udah minta, kok belum ngerti-ngerti sekarang. Kata Allah, aku yang lebih tahu, ngertinya ntar malam atau besok atau minggu depan. Begitu, yang penting kamu minta dulu, begitu kan? Ketika kita minta, nggak ada permintaan kita yang ditolak Bu sama Allah, nggak ada Bu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'ani. Sampai ketika kita mau baca Quran pun, ya Allah saya pengen mengerti artinya mentadaburinya. Nanti akan Allah kasih Bu. Minta aja dulu sekarang. Nggak ada permintaan yang ditolak oleh Allah. Cuma kenapa enggak kadang ada
ada yang langsung, ada yang tidak, karena Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Tapi manusia biasanya pengennya buru-buru aja, kita nggak mesti begitu. Enggak, itu jangan begitu. Setiap kita mau baca Quran, hadirkan dulu Allah. Hadirkan Allah. Seperti kita mau sholat ya Bu ya, hadirkan dulu. Hadirkan dulu Allah, jangan langsung Allahu Akbar terus baca Allahu Akbar kabir walhamdulillah. Jangan begitu. Baca Quran pun ketika kita mau baca Quran, hadirkan dulu Allah. Seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita. Kan itu ihsan namanya ya Bu ya. Itu diajarkan oleh Nabi. Bukan berarti Allah itu seperti makhluk, enggak. Cuma kita membayangkan seakan-akan di hadapan kita adalah Allah. Ketika mau sholat pun begitu, tawajuhkan dulu badan kita, wajah kita, diri kita kepada Allah. Tawajuh itu artinya menghadap seakan-akan di depan ada Allah. Bukan seperti manusia, bukan seperti apa, pokoknya bayangkan saja gitu. Kan itu namanya ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ketika kalian beribadah kepada Allah, seakan-akan kau melihat Allah, seakan-akan, namanya seakan-akan. Yakin kita itu. Jadi bukan hanya sholat aja, ketika kita seakan-akan melihat Allah. Ketika mau baca Quran pun begitu Bu. Ya Allah, ajarkan kepada hamba ya Allah. Apa makna dalam Al-Quran ini sehingga bisa bermanfaat buat hamba gitu. Itu Bu, itu luar biasa itu tinggi nilainya ketika kita mau baca Quran. Beda dengan langsung baca 1 juz, besok dikejar lagi 2 juz, besok ya. Iya kalau rajin terus, dan itu ada rajin. Tapi kalau tawajuh, kita punya ilmunya, biasanya istiqomah bacanya. Karena ada nilai, ada kebahagiaan yang diterima oleh kita. Oh iya ya, kok sekarang baca Quran nikmat banget. Nah, ada kenikmatan Bu. Karena di dalamnya ada kenikmatan, besoknya baca lagi, besoknya baca lagi. Kuat dia, istiqomahnya lebih kuat. Kenapa? Karena kita mengenal siapa yang kita baca. Kalau ingin istiqomah, kemarin sudah diulang ya dan dibahas. Selain 4 hal tadi, inti dari istiqomah sebetulnya adalah ketika kita mengenal siapa yang memerintahkan kita. Itu nggak usah disuruh-suruh, nggak usah dipaksa-paksa. Kalau dia kenal sama Allah, pasti dia istiqomah. Karena ngerti, karena dia sayang sama Allah. Begitu ya Bu ya. Jadi tadabbur itu seperti itu. Kalau di sini tafakkur ya, kayak tentang di sini. Kan itu nanti akan ada selalu bergandengan ya. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, Quran yang pertama turun itu surat Al-Alaq, bunyinya apa? Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika membaca itu bukan hanya membaca aja, kata Allah, bacalah dengan menyebut nama Allah, dengan mengagungkan Allah. Jadi bagaimana kita membaca dengan pengagungan kepada Allah? Berarti apapun yang kita baca harus dipikirkan. Jadi tafakur itu sesuatu yang kita baca, di balik itu ada pemaknaan yang lebih dalam. Itu namanya tafakur. Tadabbur juga sama. Jadi membaca sesuatu ada pemaknaan yang lebih dalam di balik itu gitu. Cuma kalau tafakur kita membaca tentang alam semesta, kalau tadabbur kita membaca ayat-ayat Allah gitu. Bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan. Nah, ini ilmunya orang kuliah nih Bu. Ketika belajar tafsir. Tapi jangan hanya orang kuliah yang pintar, ibu-ibu pun harus pintar, begitu kan ya Bu ya? Ya insya Allah ibu di sini pintar semua. Jadi kalau melihat pohon, itu jangan hanya melihat pohon doang. Lihatlah, dipegang namanya daunnya. Kenapa dia bisa jadi hijau? Kenapa dia bisa jadi bagus? Kenapa? Nah, itu harus ada kenapa gitu ya. Timbullah takjub kepada Allah.
Kalau tidak ada yang mengalirkan nutrisi makanan kepada daun ini, tidak mungkin dia akan hidup. Kalau tidak ada yang menumbuhkan dari bawah, tidak mungkin. Dipikirkan terus. Itu ketika kita melihat alam semesta. Ada yang lebih hebat lagi sebetulnya, Bu. Ketika kita bertafakur kepada Allah dengan melihat diri kita. Ini, Bu. Kata ulama Izzuddin bin Salam, Izzuddin Abdus Salam, saya mengutip ya, Bu ya. Beliau mengatakan begini, coba Anda lihat diri Anda ketika kita baru dilahirkan. Makanannya kita ketika lahirkan baru ASI ya. Kemudian setelah 2 tahun baru bubur, kemudian setelahnya nasi. Kemudian ketika kecil kita main-main, punya mobil-mobilan, kalau laki-laki ya. Kalau perempuan punya boneka-bonekaan atau rumah-rumahan dan sebagainya. Ketika besar kan tidak pengen punya rumah-rumahan lagi, pengennya punya Rumah beneran. rumah beneran. Ketika besar kita bukan gendong boneka-bonekaan lagi, pengen gendongnya anak beneran gitu. Begitupun ketika kita bertafakur tentang diri kita, masa kita berpikirnya seperti anak kecil terus? Anak kecil itu kalau sholat kan cuma hafalan doang, bener gak? Malah mungkin pinteran anak kecil daripada kita kalau untuk ukuran hafalan ya Bu ya. Tapi masa kita sholat dari dulu sampai sekarang kagak ngerti artinya, kagak ngerti maknanya, tidak mengerti siapa yang menciptakan kita. Jangan seperti anak kecil lagi. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita itu berkembang. Kalau udah ngerti, udah hafal ayatnya, udah hafal bacaannya, naikin lagi, cari artinya apa ya ini ketika saya sholat. Setelah kita paham apa yang kita baca artinya ya Bu ya, apa yang di dalamnya ya Allah yang bisa saya pahami tentang makna sholat ini, dipahami ketika Allahu Akbar-nya. Hanya Allah yang besar, masalah semuanya kecil di hadapan saya. Karena dia kecil, yang dipikirin ya yang besar. Tapi kenapa ketika kita sholat banyak yang dipikirinnya yang kecil, yang besarnya nah itu yang bikin sholat kita rendah di hadapan Allah, tidak mulia, tidak sampai kepada Allah karena pengagungannya kurang bisa dimaknai. Nah, jadi hidup itu seperti itu Bu. Ketika kita ingin mengenal Allah, bertafakur tentang alam raya ini, coba bertafakurlah tentang diri kita. Iya ya, waktu kecil saya pengennya begini, saya pengennya begitu. Masa kita mau pengennya rumah-rumahan aja, kan pengen rumah beneran. Masa pengennya mobil-mobilan aja, kan pengennya mobil beneran. Coba dipikirin Bu, nanti pulang ke rumah Ibu merenung, itu tafakur namanya. Ada yang lebih dalam ya dalam hidup ini. Jadi bertahap pemikiran kita sebetulnya Bu harus sampai ke yang benar. Dan ingat di dunia ini ketika kita mendapatkan mobil beneran, ada yang lebih tinggi lagi mobil benerannya di mana? Di akhirat. Di dunia mobil benerannya berapa puluh tahun Bu? Kalau punya mobil ini sampai meninggal tapi nggak masalah, enak Bu. Nggak punya mobil lebih enak Bu, nggak mikirin servisnya, nggak mikirin harus bawanya berat capek. Enakan naik apa Bu? Ibu pilih mobil pribadi apa enggak? Nggak konsisten namanya. Katanya enakan angkot, tapi pengen dua-duanya. Berarti nggak punya mobil kan? Yang udah punya mobil sendiri itu tahu rasanya. Tapi udahlah, sesuai kebutuhan saja ya. Kita punya itu kan Allah tahu kebutuhan kita. Jadi yang belum punya Allah tahu aku tuh belum butuh. Udah naik angkot aja. Karena kalau punya nanti banyak kok. Kendaraan itu seperti apa itu Bu, kalau misal mau kondangan kan anak mau ngikut tuh udah gede, sama
Makanya ya beli mobil kata. Sekarang ada Grab, mau gampang tuh Grab, lebih mudah. Dia maunya bertiga sama ayah sama ibunya. Grab kan bisa ya. Udah ya. Nah itu yang sementara. Mau dipikir beli mobil murah ya. Nah tadi cuma apa ya? Puji ibu-ibu aja, anak-anak kita sudah dikasih pilihan, enaknya punya mobil sendiri. Emang kita itu pengennya enak semua gitu. Sampai di dunia itu kita punya rumah hanya berapa puluh tahun. Maka di sini dikatakan oleh Allah, dikatakan di dalam judulnya ini kebinasaan dunia dan ikhwal akhirat. Karena dunia ini akan binasa, Bu. Dan ketika kita mengumpulkan untuk dunia, itu sebetulnya hanya untuk mengumpulkan jasad. Jasad kita makan buat jasad, mobil buat jasad. Ngumpulin duit, punya duit, mau beli ini, beli itu, enak buat. Ketika kita meninggal, jasadnya akan Hancur. yang ada apa? Yang akan bertahan, yang akan sampai kepada Allah adalah jiwa kita. Maka yang harus diberikan makanan yang lebih diutamakan adalah makanan Jiwa. jiwa kita. Apa makanan ruh jiwa kita itu? Nah, dengan cara bertafakur dan bertadabbur itulah kita akan mendapatkan makanan ruh dan jiwa kita. Itu yang akan memberi makanannya, Bu. Coba bayangin ketika kita bawa kendaraan kita ya Bu ya. Kan yang enak jasad tuh. Sampai berapa lama kita enak duduk di mobil itu. Tapi bagaimana supaya mobil ini bisa dibawa untuk makanan jiwa dan ruh kita? Bawalah mobil itu untuk bersilaturahmi ke rumah saudara. Bawalah mobil itu untuk dibawa ke tempat pengajian. Maka si mobil ini akan dibawa sampai kepada Allah. Dia akan bersaksi di hadapan Allah. Setiap gelindingan yang dia kerjakan, setiap tetes yang keluar dari mesin, dari tempat bensinnya dia, itu akan bersaksi di hadapan Allah. Dan itulah makanan ruh jiwa kita. Ketika kita punya kendaraan, banyak tetangga yang membutuhkan kita. Silahkan pakai, bebas, silahkan pakai. Itu yang akan dibawa ruh kita. Bukan malah sebaliknya, buat mejeng-mejeng, buat bangga-banggaan. Kamu belum punya mobil, aku nih, belum lagi nanti tahun depan ganti lagi. Itu tuh gak dibawa di hadapan Allah, malah akan memberatkan di hadapan Allah. Kamu dikasih titipan sama aku kata Allah, bukannya bangga kepadaku, bukannya memuji aku, bukannya memberikan manfaat buat makhluk, tapi kau merasa itu kamu yang mencari, itu kamu yang membeli, itu kamu yang semuanya kamu. Malah ketika melirik tetangga boro-boro ada empati, simpati, ya kalau dipinjam udah merenggut aja. Iya Bu, ada yang ngomong ke saya, kok bapak jauh-jauh pinjamnya ke rumah saya, mobil nggak ke situ. Baru datang aja Pak, saya itu udah merenggut aja wajahnya katanya. Masya Allah. Begitu Bu, itu dalam punya kendaraan ya. Yang lain-lain banyak lah. Sudah jam berapa Bu? 11:05. Ada yang sudah ngelirik mau jam terus sebenarnya saya lihat. Berarti udah disuruh selesai ya. Nah gitu Bu. Jadi di sini juga tafsir Ibnu Katsir di dalam memaknai ayat ini, ketika kita melakukan sesuatu atau memperingatkan kepada kamu sekalian, yaitu hendaklah kamu sekalian menghadapkan diri kepada Allah dengan ikhlas, baik berdua-dua. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ini sebetulnya Allah menyindir sebelum dikatakan sendiri. Ini Allah masna dulu berdua gitu ya. Jadi kalau kalian berdua-dua nih,
melakukan sesuatu kan kita suka ngobrol kadang-kadang ya Bu ya. Aku melakukan ini loh, aku itu. Terus iya aku juga begini, aku juga punya ini, anakku juga begitu kan itu suka curhat-curhatan. Di situ tuh Allah sedang menguji kalian. Apakah apa yang kamu miliki kamu merasa itu punya kamu gitu. Sehingga kita kadang-kadang suka aku lebih loh, lebih hebat daripada kamu. Kamu punya anak berapa? Aku punya. Oh aku udah 5 loh, aku udah 4 loh. Oh bangga dia. Dia nggak ada empati kalau kita ngobrol sama temen gitu ya. Kita tahu sebenarnya dia belum punya anak gitu ya. Dan kita udah punya anak banyak. Jangan sangat terlalu mengulang. Saya anaknya sudah sekian, alhamdulillah gini. Dia tersakiti yang belum punya anak. Ya, saya dititipin Allah, alhamdulillah. Nada intonasi juga itu bisa berpengaruh gitu. Ya alhamdulillah saya dititipin. Kamu sabar ya. Aku tuh sayang sama kamu. Tenang aja gitu, gini-gini minta aja sama Allah gitu. Jangan merasa kita biasanya saya ya. Kita kadang-kadang merasa, oh saya alhamdulillah kurang empatinya gitu. Apalagi kalau lagi reunian. Kan yang ditanya anakmu berapa? Udah punya suami belum? Anakmu. Terus kerja. Dunia semua yang ditanyain kan biasanya begitu. Ya kita berempati lah dengan temannya. Belum dikasih itu semua sama Allah. Karena di situ kelihatan ikhlas gak dia berbuat gitu kan? Kalau berdua kan lebih. Kalau lagi sendiri itu akan kelihatan orang yang ikhlas dengan yang gak ikhlas Bu. Kalau lagi berdua atau banyak, contoh dia sholat jamaah. Kalau lagi berjamaah dia jadi imam bacanya panjang, di apa namanya? Dimurotal-murotalkan gitu. Baca aja Bismillahirrahmanirrahim sampai kedengaran. Kan kalau sendiri Allah itu nggak ada seperti lagi berjamaah. Itu kata Allah kalau ikhlas itu ketika banyak orang, ketika sendiri Sama. Coba untuk mengukur keikhlasan kita itu lihat di situ. Saya kalau lagi di depan jamaah terima infak kan ada teman di sebelah ngeliatin ngasihnya 10.000, 5.000. Tapi kalau lagi di rumah nggak ada orang, nggak ada teman yang kenal, nggak apa kok infak 1.000 yang dikeluarin 2.000 kelihatan kok nanti. Kalau lagi di sini sambung baca Quran berapa satu juz di depan teman-teman bareng-bareng. Di rumah selembar pun kadang-kadang males gitu. Nah itu kelihatan itu Bu. Ya. Jadi coba berpikir di sana ya. Saya berpikir tentang ini juga ya. Ketika saya mentadaburi ayat ini ya. Kemudian pendapat ulama tadi ya Allah dengan ketika saya masih bayi begini, kecil begini. Masa pengetahuan kita mau sama ketika kita SMP atau Alia? Kita ini udah 40 tahun ke atas gitu. Saya berpikir berarti harus lebih dalam lagi memaknai semuanya. Sikap pun kalau dulu masih kecil kan kita nggak mau kalah ya. Dan itu kalau nggak diturutin langsung teriak. Masa sekarang saya masih nggak mau kalah? Masa kalau nggak diturutin kemauan kita sama anak kita langsung teriak, langsung ambil sapu, langsung jewer, langsung apa? Berarti pemahaman, sikap, perilaku kita harus lebih bijak daripada dulu, daripada kemarin, nah itu kalau kita sudah memahami diri kita, Ibu, ternyata benar. Ini bukan hadis, tapi ada seorang ulama. Kemudian dia bermimpi Rasulullah datang kepada dirinya. Rasulullah mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Itu. Jadi benar Bu. Coba teliti aja diri kita Bu. Ya Allah, kalau kuku
Kenapa kuku tangan saya bisa memanjang? Bulu ketek, bulu memanjang, bulu-bulu yang lain memanjang itu. Kenapa bulu mata nggak memanjang? Karena Allah memerintahkan malaikat rahmat itu bulu matanya jangan dipanjangin. Kalau dipanjangin julur-julur ya Bu ya. Masya Allah di situ. Ya Allah, kok maha baik banget ya Allah di situ Bu. Bulu alis aku kok nggak memanjang ya Allah. Gigi aku nih yang kok gigi memanjang. Itu dokter gigi Bu. Serius. Setiap minggu mikirin gigi orang ya. Belum lagi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita Bu. Itu kok bisa hancur gitu ya Bu ya. Terus kalau nggak keluar Bu, itu kayak apa itu? Bisa jadi penyakit dan sebagainya. Dipikirin terus ya Allah, oh, udah di situ ya Allah, ya Allah. Benar Bu. Kita akan mengenal Allah kalau kita mengenal diri kita. Ya Allah, kok nggak disangka-sangka anak saya? Oh, tadinya baik, kok jadi nggak baik? Tiba-tiba ya Bu ya, atau tadinya nggak baik, kok berubah jadi baik? Ya Allah, saya nggak punya kemampuan, nggak punya kekuatan membuat dia seperti itu. Ini tuh pasti atas, pasti atas bimbingan Engkau, atas arahan Engkau, atas Allah. Jadi ketika kita semuanya dikembalikan kepada Allah, la in syakartum la azidannakum, maka kan Allah tambah itu Bu. Kebaikan-kebaikan kepada diri kita, kepada keluarga kita. Kalau kita suka berpikir seperti itu, semakin kita mengenal Allah, maka kita akan semakin cinta kepada Allah. Benar Bu? Dari rambut aja, kita mikirin rambut doang, nggak usah kuku deh. Rambut di alis nggak memanjang, rambut di sini enggak, di sini nggak memanjang, di sini pasti ada pengaturannya. Kan Allah, Ibu, setiap manusia itu diturunkan malaikat untuk memegang semua apa yang ada pada diri kita. Malaikat khusus untuk megangin ini ada supaya nggak memanjang. Malaikat ada bercokol di situ, malaikat rahmat. Ada yang megang di sini supaya nggak memanjang. Ada yang memanjangin dia, dipanjangin, ditumbuhin, dikasih nutrisi itu sama malaikat. Beda-beda semuanya. Kita sudah pernah belajar malaikat. Malaikat itu bangga ketika dia dikasih tugas oleh Allah. Semuanya yang ada di dalam tubuh kita ini malaikat yang mengatur atas perintah Allah. Atas perintah Allah, bukan Allah yang butuh. Malaikat itu yang butuh kepada Allah. Karena pada awalnya malaikat itu ahli zikir, nggak kerja apa-apa. Ahli zikir Bu, sama seperti iblis. Cuma iblis lebih hebat zikirnya. Nah, itu yang saya baca di mengutip para ulama yang di dalam kitab-kitab beliau. Cuma karena si iblis ini merasa hebat, lebih hebat daripada malaikat. Ketika dia beribadahnya, ketika dia zikirnya, datanglah sosok yang bisa mengalahkan dia gitu. Nah, dia nggak terima. Kalau malaikat terima Bu. Makanya katanya malaikat itu cuma anut, buktinya malaikat ini protes juga kan? Cuma setelah protes nerima. Apa kata Allah? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah mengatakan aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Malaikat kan sempat protes. Kalau emang pemahaman kita malaikat tidak pernah protes, kenapa ada ayat itu? Qalu apa Bu? Atajalu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Kata malaikat kan begitu. Ya Allah, kenapa kau mau menciptakan manusia? Manusia itu kan begini ya prediksi dia ya. Kemudian wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan aku ini ahli tasbih. Nah, di situ ahli tasbih, ahli ibadah. Ada yang ketika sujud, ada yang bacanya subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, kan gitu ya Bu ya. Banyak bacaan-bacaan malaikat yang kita jadiin zikir itu bacaannya
bacaannya iblis, Bu. Sebelum jadi iblis gitu. Katanya iblis itu namanya dulunya Jazil. Jadi ada nama-nama tertentu. Nah, jadi artinya ini kita kembalikan lagi. Kita tuh sebetulnya harus mengetahui juga tentang ilmu gaib, makhluk-makhluk Allah yang gaib, sehingga kita bisa mengenal. Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita tidak mengenal ciptaannya gitu. Yang kita cuma tahu malaikat yang wajib diketahui 10 aja. Itu aja, oh itu yang muter-muterin bumi gitu. Enggak gitu. Malaikat itu jumlahnya lebih banyak daripada kita, Bu. Dia ada yang khusus mengatur aliran darah. Nanti malaikat sama iblis tuh, Bu, bareng masuknya ke aliran darah kita. Jadi kalau kita kosong dari zikir kepada Allah, maka disitulah dia menguasai aliran darah kita. Tapi ketika kita zikir terus kepada Allah, maka setan tidak ada kemampuan untuk, susah dia masuknya untuk merusak kita gitu. Seperti itu. Yaitu jadi ke malaikat ya, Bu ya, tentang tafakur ini. Gak apa-apa. Artinya ketika kita bisa mengetahui diri kita, mengerti, memahami siapa saya dan bagaimana cara kerjanya diri kita, itu harus ditafakuri, Bu. Nanti kalau kita sudah mengenal diri kita, maksudnya itu, maka kita akan mengenal Allah. Kenalkan juga kepada anak kita. Kalau saya dari mulai bangun tidur, udah baca doa tadi bangun tidur belum, mah? Baca sekarang, alhamdulillah. Aduh alhamdulillah, mama sudah bangun ya, tadinya meninggal, tadinya mati. Kemudian Allah tiupkan kembali ruhnya, Allah balikin kembali sehingga anak mama bisa hidup kembali. Ayo bersyukur kepada Allah. Dia sih dengerinnya cuek-cuek aja, gak apa-apa. Nanti kan akan inget ya nanti setelah besar ya. Alhamdulillah anak mama bisa gerak kembali, jalan kembali, tangannya bisa, walaupun dia pegang HP bangun tidur. Bu biasa ya, dari HP dia bangun tidur. Alhamdulillah anak mama tangannya udah bisa bergerak kembali, matanya sudah bisa berkedip. Ya Allah, alhamdulillah. Di depan dia kita mensyukuri nikmat Allah. Artinya karena kita mampu mensyukuri diri kita dulu gitu kan, Bu ya. Ketika bangun tidur, alhamdulillah ya Allah kau bangunkan, alhamdulillah ya Allah kau gerakkan kakiku, alhamdulillah aku bisa bertasbih bersyukur kepadamu ya Allah. Begitu terus, Bu, sambil jalan ke kamar mandi, mau masuk kamar mandi baru baca doa. Keluarnya ghufranak, kemudian kita berdoa asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kita masuk kamar ambil apa untuk beribadah kepada Allah. Itu kalau kita mengenal diri kita, insya Allah akan mengenal Allah, Bu. Dari hal diri kita aja dulu. Kalau nggak salah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dari diri kamu sendiri, dari jiwa kamu sendiri, apa kamu tidak melihat, kata Allah begitu. Jadi yang untuk mentafakuri sesuatu yang lebih dalam dan kita ingin mengenal Allah, coba kita bisa melewati mentafakuri diri kita sendiri, diri kita sendiri. Alhamdulillah ya, ilmu yang Allah berikan ya segini kepada saya. Kayaknya ini udah ada warning cukup. Gitu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat ibu sekalian, buat pertumbuhan jiwa kita, Kemudian saya mohon maaf kepada ibu-ibu bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya tidak sengaja untuk membuat ibu tidak berkenan. Mungkin saja kelepasan gitu. Kemudian saya juga mohon maaf kepada Allah bila lisan saya ada yang tidak hak menurut Allah karena ditumpangi oleh hawa nafsu saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.